Nah, kita perhatikan di samping huruf qaf itu termasuk salah satu huruf qaf, termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf qaf. Karena huruf qaf ini huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Huruf waw itu termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Tanwin berjumpa dengan huruf waw, hukumnya idgham bi gunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa langsung dapat dengan mudah memahami ilmu tajwid Al-Quran. Kemudian bagi yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, dengan kita mempelajari ilmu tajwid kemudian juga memahaminya, maka insya Allah secepatnya akan bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 255. Surah Al-Baqarah ayat 255, atau biasa disebut juga dengan ayat kursi. Nah, jadi ayat kursi itu yakni terletak pada surah Al-Baqarah ayat 255. Namun seperti kita lihat, surah Al-Baqarah ayat 255 ini ayatnya itu lumayan panjang. Jadi supaya pembelajarannya efektif dan durasi videonya tidak terlalu lama, maka seperti biasa kita bagi menjadi beberapa bagian. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan pelan-pelan supaya mudah untuk dipahami oleh Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam belajar tajwid Al-Quran. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang pertama atau bagian yang ke-1 daripada surah Al-Baqarah ayat 255 ini. Pada bagian yang pertama ini kita akan belajar dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Mari kita bahas tajwidnya dengan perlahan-lahan. Namun seperti biasa, ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami penjelasan ilmu tajwid yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud adalah
huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Huruf sebelumnya adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Nah, itu silahkan Bapak dan Ibu, saudara semuanya ingat, supaya nanti ketika kami jelaskan bisa langsung dengan mudah memahami penjelasan yang kami sampaikan. Yang pertama di sini Allah, di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Karena di sini ada huruf alif, jadi ini dia adalah huruf hamzah wasol, bukan hamzah kotok. Tapi dia hamzah wasol. Sehingganya di sini kalau ditanya mana huruf alifnya, ya ini. Ini huruf alif, ini huruf lam. Setelahnya di sini masih huruf lam lagi nih. Ini huruf alif, ini huruf lam. Setelahnya ini adalah huruf lam lagi. Kita lihat di samping. Setiap kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif lam, perhatikan itu, berjumpa dengan huruf alif lam. Kemudian huruf alif lamnya itu berjumpa pula dia dengan salah satu huruf yang 14 di samping itu. Maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Ini kan alif lam berjumpa nih dengan huruf lam nih, atau alif lam setelahnya nih huruf lam nih. Huruf lam ini huruf syamsiyah, maka ini alif lam berjumpa dengan huruf lam, dan huruf lam yang ada tanda bacanya ini adalah huruf syamsiyah, maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Sehingga cara membaca huruf lam yang ini dibaca itu kom. Makanya di sini huruf lam yang ininya nih tidak ada tanda bacanya kan. Jadi dia cara bacanya itu dia langsung masuk ke huruf yang ada tanda bacanya ini. Jadi huruf lamnya ini dia tidak ada tanda bacanya, tidak dibaca. Jadi dari A langsung masuk ke huruf lam yang ada tanda bacanya ini. Allah, seperti itu. Di sini lafaz Allah dibaca tebal, dibaca tabkhim. Ini loh huruf lam. Huruf lam yang terdapat pada lafaz Allah ini huruf lam jalalah namanya. Nah, itu dibaca tebal, dibaca tabkhim. Jadi setiap kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan lafaz Allah, kita perhatikan huruf sebelum lafaz Allah yang memiliki tanda baca. Kemudian kita perhatikan tanda bacanya. Nah, tadi di awal sudah kami ingatkan tuh, huruf sebelumnya adalah huruf yang berposisi sebelah kanan. Ini lafaz Allah. Huruf sebelumnya mana? Kita cari yang di sebelah kanan yang memiliki tanda baca. Mana? Berarti yang ini. Tapi di sini yang kita perhatikan tanda bacanya atau harokatnya nih, untuk menentukan apakah lafaz Allah ini dibaca tebal atau dibaca tipis. Jadi huruf lam jalalahnya ini, huruf lam yang di tengah nih, itu dibaca tebal atau dibaca tipis, seperti itu. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, berjumpa lafaz Allah, sebelum lafaz Allah nih ada tanda baca fathah, baris satu di atas huruf mereng seperti ini. Ini namanya tanda baca fathah atau harokat fathah. Ada lafaz Allah sebelumnya tanda baca fathah, maka lafaz Allahnya dibaca tebal, dibaca tabkhim, sehingga dibaca Allah, jangan dibaca Allah, jangan. Kemudian yang dapat menebalkan lafaz Allah itu ada dua bentuk tanda baca, ada dua bentuk harokat. Yang pertama yang dapat menebalkan lafaz Allah ya ini tanda baca fathah. Kemudian yang kedua yang dapat menebalkan lafaz Allah yakni tanda baca dhammah atau harokat dhammah. Bentuknya tuh seperti ini, seperti ini harokat dhammah. Jadi kalau ada lafaz Allah, misalnya di sini ada harokat dhammah misalnya di sini, maka lafaz Allahnya juga dibaca tebal, dibaca tabkhim, seperti itu. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Sekarang perhatikan di samping, perhatikan rumus mad tabi'i. Rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3. Kotak rumus 3. Itu kan ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Nah, perhatikan yang rumus 3. Rumus 3 perhatikan yang warna
yang warna biru, mohon maaf. Rumus 3 yang warna biru. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan suatu huruf kemudian di atas huruf tersebut ada tanda baca fathah berdiri, berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini dia dibaca panjang. Harokat fathah itu atau tanda baca fathah itu kan dia bentuknya mereng di atas huruf seperti ini. Tapi kalau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri di atas huruf seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini menandakan, ini mengisyaratkan huruf kalau di atasnya memiliki tanda seperti ini dibaca panjang. Nah, ini mad tabi'i, panjangnya itu 2 harokat. Nah, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu kira-kira sepanjang 2 ketukan. 1, 2. Allahu la. Ketukan itu hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar. Ketukannya tergantung dengan tempo bacaan kita. Jadi untuk mengenai cara menentukan panjangnya mad dan cara menentukan panjangnya gunnah atau dengungan, silakan saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Allahu la, dipanjangkan lafaz Allahnya. Nah, di sini ada tambahan pengetahuan. Kalau nanti saudara membuka Al-Quran, Al-Quran Mushaf Madinah atau biasa disebut Al-Quran Madinah. Misalnya di HP itu banyak tuh, di internet tuh. Nah, atau misalnya pergi ke luar negeri atau semoga bisa umroh dan haji ke tanah suci, membuka Al-Quran di sana, membuka mushaf Al-Quran di sana. Kemudian ketika saudara membaca Al-Quran, di atas lafaz Allahnya tidak ada tanda fathah berdiri, tanda yang mengisyaratkan lafaz Allah dibaca panjang, itu tidak ada. Akan tetapi lafaz Allah harus tetap dibaca panjang. Itu untuk tambahan pengetahuan saja dan perlu untuk juga kita ingat supaya nanti ketika kita membuka Al-Quran dan membaca Al-Quran Madinah tidak keliru seperti itu. Allahu la dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3, tapi yang warna hitam. Rumus 3 yang warna hitam. Perhatikan. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih yang seperti bendera ke samping nih, huruf alif. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya itu memiliki tanda baca apa. Perhatikan tanda bacanya. Ini ada alif. Sebelum alif di sini ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih. Baris 1 di atas huruf tanda baca fathah, harokat fathah. Ada alif, sebelumnya ada tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka dia dibaca panjang. Sehingganya la ini dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3 yang warna hitam itu, huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah, sehingga menyebabkan huruf kalau letaknya itu persis sebelum huruf alif memiliki tanda baca fathah dia, maka huruf tersebut dibaca panjang. Pada awalnya namanya adalah mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya berjumpa dengan huruf hamzah, tapi dia di lain kalimat atau di lain kata. Nah, maka dia namanya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya itu 4 harokat sampai dengan 5 harokat. Boleh 4 harokat, boleh juga 5 harokat. Nah, akan tetapi dulu ketika kami bertalaki kepada guru-guru kami, biasanya mad jaiz itu dibaca 4 harokat. Nah, kemudian kalau mad wajib baru biasanya dibaca 5 harokat seperti itu. Nah, jadi ini kita boleh baca 4 hingga 5 harokat. Nah, tapi yang lebih baik itu kita tentukan begitu. Misalnya semua mad jaiz kita baca 4 harokat begitu. Huruf hamzahnya mana ini? Nah, jadi bagi saudara yang belum tahu, kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, kemudian dia ada tanda bacanya, ada harokatnya. Huruf alif
tapi dia ada tanda bacanya, ada harokatnya, maka itu bukan huruf alif, bukan, tapi huruf hamzah. Nah, begitu. Karena kalau huruf alif itu dia tidak bisa memiliki harokat, tidak bisa. Nah, jadi kalau ada alif kemudian memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Nah, kemudian la dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3 yang warna biru pula sekarang. La dibaca panjang. Ini tanda panjangnya ini fathah berdiri nih, berbentuk alif kecil nih. Jadi kalau huruf di atasnya ada tanda seperti ini ya, dibaca panjang. Sehingga la dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Ilaha illah. La juga dibaca panjang. Nah, ini namanya mad tabi'i. Kalau yang di sini tadi mad jaiz, karena awalnya mad tabi'i berjumpa dengan huruf hamzah ini. Nah, kalau ini kan di sininya nih nggak ada huruf hamzah nih. Nah, makanya ini mad tabi'i. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3, masih di kotak rumus 3 yang warna hitam pula sekarang. Rumus 3 yang warna hitam. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih, huruf alif yang disambung dengan huruf lam, ada huruf alif, sebelumnya ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang terletak, yang posisinya itu terletak tepat sebelum huruf alif, maka dia dibaca panjang. Nah, coba untuk lebih memudahkan saudara mungkin yang masih bingung, coba kita gunakan ini. Nih, nah, kita gunakan garis ini. Nah, perhatikan tuh. Nah, ini melengkung seperti ini, melengkung gini ya. Ini alif, ini fathah. Jadi kalau ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda fathah. Ini seperti ini nih, dibaca panjang. Nah, la dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Illahu. Kemudian di sini yang pertama, kalau kita berhenti berwakaf kita di huruf waw, kita baca hu, jangan dibaca illa huwa, jangan. Tapi kalau kita berhenti berwakaf, kita baca hu, begitu. Kenapa dibaca hu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita berhenti berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran, berhenti kita tepat di huruf waw. Huruf waw tidak dibaca panjang, makanya hurufnya kita sukunkan atau kita matikan. Sehingga kalau berhenti di huruf waw kita baca illahu, seperti itu. Jangan dibaca illahuwa, jangan, tapi dibaca illahu, seperti itu. Nah, kemudian huruf waw ini kita sukunkan atau kita matikan, sebab kita berhenti di huruf waw. Huruf waw tidak dibaca panjang. Nah, jadi huruf wawnya ini sukun. Sukun sebab kita sukunkan, atau mati sebab kita matikan. Karena kedudukan huruf waw ini menjadi sukun. Sekarang kita perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 2. Perhatikan rumus 2 yang warna hitam, perhatikan. Kalau kita membaca Al-Quran itu di situ apabila ada huruf waw sukun, sebelumnya ini ada tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah karena dia berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf wawnya kan tadi sukun. Nah, tadi sudah kami jelaskan, dia kedudukannya menjadi sukun. Karena kita berhenti di huruf waw, berwakaf di huruf waw tidak dibaca panjang. Nah, makanya huruf wawnya ini menjadi sukun. Menjadi sukun dia. Karena huruf waw ini sukun, mati sebab kita matikan, sukun sebab kita sukunkan. Nah, karena dia sukun, nah kita lihat huruf sebelumnya. Ternyata huruf sebelumnya ini memiliki ini tanda baca dhammah, nah, sehingganya hu dibaca panjang. Jadi kalau kita berhenti di sini, hu-nya kita baca panjang. Illahu, begitu. Illahu, begitu. Karena di sini huruf wawnya itu sukun sebab disukunkan karena kita berhenti di huruf waw. Kemudian juga huruf wawnya ini dia tidak bertasydid. Jadi nanti kalau di surah-surah yang lain saudara membaca Al-Quran, ada menjumpai formasi yang seperti ini, berhenti di huruf waw, sebelumnya ada tanda baca dhammah. Tapi misalnya huruf wawnya ini bertasydid.
tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik nih, seperti huruf W itu tanda tasydid. Nah, maka huruf yang sebelumnya itu tidak dibaca panjang. Sedangkan di sini kita berhenti di huruf waw. Huruf wawnya juga tidak bertasydid, Nah, kemudian kita berhenti di huruf waw, huruf wawnya tidak bertasydid, huruf wawnya kita sukunkan, kita matikan sebab kita berhenti di huruf waw dan dia tidak dibaca panjang. Kemudian sebelumnya ini tanda baca dhammah, sehingganya hu-nya ini dibaca panjang seperti itu. Kemudian di sini di atasnya ini ada tanda waqaf jaiz. Jadi maksudnya itu waqaf jaiz itu kita sebagai pembaca boleh berwaqaf, juga boleh diwasolkan. Mau berwaqaf di sini, ya memutus bacaan di sini, berhenti di sini juga boleh. Kemudian misalnya karena nafas kita sampai gitu kan, kita tidak mau berhenti di sini, tidak mau berwaqaf di sini, kita wasolkan bacanya, kita sambung, kita teruskan bacanya juga tidak apa-apa begitu. Kalau menemukan tanda waqaf seperti ini terserah kita mau berhenti atau tidak, terserah kita. Mau berwaqaf atau diwasolkan, terserah kita. Kemudian di sini mungkin saudara pasti sering mendengar orang membaca ayat kursi ini. Kemudian juga pasti insya Allah saudara juga hafal dengan ayat kursi ini ya. Karena ayat kursi ini biasanya dibaca setiap habis sholat, begitu. Biasanya kan orang baca itu seperti ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Huwal hayyul qayyum, begitu kan? Sedangkan tulisannya ini ya kalau di Al-Qur'an itu dibaca huwa al, tulisannya itu huwa al. Kenapa kok orang tuh membacanya huwal? Huruf yang ininya tidak dibaca. Kenapa begitu? Nah, gitu kan? Nah, sedangkan orang bacanya tuh huwal hayyul qayyum, huwal. Tapi tulisannya huwa al hayyul qayyum. Kenapa tidak dibaca huwa al? Nah, jadi kalau kita baca huwa al itu salah ya. Jangan kita baca huwa al. Kalau kita tidak berhenti di sini, tidak berwakaf di sini, jangan kita baca huwa al hayyul qayyum. Jangan dibaca seperti itu. Kita baca huwal karena di sini ini hamzahnya ini hamzah wasol. Jadi kalau hamzah wasol itu kalau kita wasolkan hamzahnya dia tidak dibaca begitu. Nah, makanya ini kalau kita wasolkan kita baca huwal, jangan dibaca huwa al, jangan, tapi dibaca huwal. Kalau kita wasolkan tidak berhenti di sini, kecuali kalau kita berhenti di sini Allahu la ilaha illahu, berhenti kita, memutus bacaan kita di sini. Kemudian kita lanjut lagi bacanya, baru kita baca al hayyul qayyum, begitu. Tapi kalau misalnya kita tidak berhenti di sini, maka ini tidak dibaca. Karena ini hamzah wasol. Jadi kalau hamzah wasol itu kalau dia wasol ya tidak dibaca begitu. Kemudian di sini ada hukum alif lam qamariyah. Perhatikan di samping. Setiap huruf alif lam yang berjumpa dengan salah satu huruf dari 14 yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Maka di sini nih kalau ditanya mana huruf alifnya, ya ini huruf alifnya karena ini hamzah wasol begitu. Maka di sini alif lam setelahnya adalah huruf H, sedangkan huruf H ini termasuk huruf qamariyah. Perhatikan di samping tuh huruf H salah satu huruf qamariyah kan, maka alif lam berjumpa dengan huruf H, huruf H huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Kalau alif lam qamariyah huruf lamnya dibaca izhar, huruf lamnya terbaca jelas ya, dibaca. Kalau syamsiyah tadi di awal tidak dibaca huruf lamnya, kalau qamariyah huruf lamnya dibaca begitu. Kemudian di sini ada huruf ya bertasydid. Huruf ya bertasydid, sebelum huruf ya bertasydid itu ada tanda baca fathah, kasrah atau dhammah. Cuman di sini yang kita temui ini huruf ya tanda tasydid itu seperti huruf W ini. Nah, sebelum huruf ya ini ada tanda baca fathah, maka huruf ya bertasydidnya ini dinaber.
Naber itu adalah penekanan pada huruf-huruf tertentu sehingga intonasi suaranya itu dia sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan huruf-huruf di sampingnya. Kita tekan Al-Hayyul Qayyum, Hayyul Qayyum begitu. Nah, dihentak Al-Hayyul Qayyum begitu. Misalnya tuh pada surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa nah, itu naber namanya itu. Nah, ini sama dengan ini, kita tekan, kita hentak Al-Hayyul Qayyum, nah, seperti itu. Kemudian di sini ada alif lam lagi, setelahnya adalah huruf qaf atau alif lam yang berjumpa dengan huruf qaf. Nah, kita perhatikan di samping huruf qaf itu termasuk salah satu huruf qaf, termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf qaf. Karena huruf qaf ini huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Nah, sehingga huruf lamnya dibaca izhar, dibaca jelas. Nah, Al-Hayyul Qayyum. Ini huruf ya bertasydid, sebelumnya nih tanda baca fathah, berarti huruf ya dinaber, kita tekan Qayyum. Nah, jangan dibaca Qayyum, Qayyum, Qayyum. Nah, tasydidnya tidak begitu terlihat kan. Nah, makanya dikasih naber Qayyum. Nah, seperti itu. Kemudian yum ini namanya adalah mad arid lisukun. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 2. Perhatikan kotak rumus 2 yang warna hitam, Nah, coba sekarang garis ini kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan. Fokus pada rumus mad tabi'i yang di kotak rumus 2 yang warna hitam. Fokus di sana. Perhatikan di sini ya. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Nah, huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi mungkin dulu saudara misalnya pernah belajar, guru ngajinya bilang ini huruf mati itu maksudnya huruf sukun itu. Nah, itu sama saja maksudnya. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Kita perhatikan huruf sebelum waw sukun ini, kita perhatikan dia memiliki tanda baca apa. Ingat, tanda bacanya kita perhatikan. Kalau ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya nih ada tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang terletak persis sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 2 yang warna hitam itu, huruf waw sukun pasangannya ini tanda baca dhammah, sehingga menyebabkan huruf tersebut dibaca panjang. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita lihat ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada tanda baca dhammah, nah maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini dibaca panjang. Maka ini kita perhatikan nih, ini kan kami buat nih lengkungan seperti ini. Maksudnya tuh ini waw sukun ini pasangannya ini. Nah, tanda baca dhammah begitu. Pada awalnya ini namanya mad tabi'i, pada awalnya. Kemudian mad tabi'inya tuh berjumpa dengan ini. Nah, berjumpa dengan ini, dengan huruf yang kita sukunkan atau kita matikan, sehingga namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu dia harus sama begitu. Jadi kalau membaca Al-Quran, setiap kita membaca Al-Quran, kalau di atas kita baca 2 harokat ya, maka semuanya sampai ke bawah kita baca 2 harokat. Kalau di atas kita baca 4, sampai ke bawah semuanya kita baca 4. Harus sama begitu. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf mim. Ini kan kita kalau berhenti di huruf mim kita baca qayyum. Jangan dibaca qayyumu, jangan. Nah, kenapa begitu? Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita berhenti, kita berwakaf kita ya, atau memutus bacaan kita gitu. Nah, terserah mana yang udah untuk saudara ingat gitu. Di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran, kemudian kita berwakaf di huruf mim atau memutus bacaan di huruf mim, berhenti di huruf mim. Huruf mim tidak dibaca panjang,
makanya hurufnya itu kita sukunkan atau kita matikan. Sehingga kalau berhenti di huruf mim kita baca qayyum, begitu. Sehingga mad tabi'i yang berjumpa dengan huruf yang disukunkan berubah menjadi mad arid lisukun. Tapi kalau kita tidak berhenti di huruf mim, kita tidak berhenti di sini, tidak memutus bacaan di sini, kita teruskan sampai ke bawah, maka ini menjadi mad tabi'i. Nah, ini menjadi mad tabi'i. Nah, karena tidak berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan, sedangkan mad arid lisukun itu berjumpa dengan huruf yang disukunkan, seperti itu. Di sini ada tanda waqaf jim, waqaf jaiz. Nah, sudah kami jelaskan di sini tadi. La dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3 yang warna hitam lagi. Nah, tadi di atas sudah beberapa kita temui seperti ini. Karena di sini ada alif, ini sebelumnya nih tanda baca fathah. Nah, sehingganya la ini karena dia memiliki tanda baca fathah, berposisi tepat sebelum huruf alif, makanya dia dibaca panjang. Sehingga la dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Nah, la ta'khudhuhu. Nah, hu ini dibaca panjang. Ini tanda panjangnya ini. Nah, tanda baca domah terbalik seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini sehingga hu ini dibaca panjang. Tanda baca domah itu kan bentuknya berdiri, bentuknya seperti ini ya. Ini tanda baca domah atau harokat domah tuh bentuknya seperti ini. Tapi kalau dia terbalik seperti ini bentuknya, ini menandakan, ini mengisyaratkan huruf kalau di atasnya memiliki tanda seperti ini dibaca panjang. Tapi ini namanya adalah mad silah qasirah. Mad silah qasirah. Panjangnya 2 harokat. Nah, karena dia ini ada huruf ha domir yang dibaca panjang dan setelahnya bukan huruf hamzah, maka dinamakan mad silah qasirah. Nah, panjangnya 2 harokat. Kemudian di sini ada tanda baca tanwin setelahnya huruf waw atau tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf waw. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Setiap kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, tanda baca tanwin bentuknya ada 3. Yang nomor 1 baris 2 di atas huruf itu namanya fathatain. Yang nomor 2 baris 2 di bawah huruf kasrotain. Dan yang nomor 3 dhammatain. Pokoknya setiap kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya seperti ini, tanda baca tanwin setelahnya huruf waw. Kita lihat di samping, huruf waw itu termasuk salah satu huruf idgham bi ghunnah. Tanwin berjumpa dengan huruf waw, hukumnya idgham bi ghunnah. Cara membacanya dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan ghunnah. Apanya yang dimasukkan itu? Bunyi tanwinnya dimasukkan ke huruf waw. Kita baca sinatu. Jangan dibaca sinatun wala naum, jangan, tapi dibaca sinatu, begitu. Kemudian suaranya itu kita tahan ya, kita panjangkan sejenak. Sinatu, atunya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Sinatu wala naum, begitu. Panjangnya gunnah itu ada ulama yang mengatakan panjangnya gunnah atau dengungan itu sepanjang 2 harokat. Nah, sinatu wala naum. Kalau misalkan nanti ada yang mengatakan panjangnya ini 3 harokat, nah berarti mungkin pastinya beliau punya referensi yang lainnya, begitu. Sinatu wala naum. Kemudian la dibaca panjang. Nah, perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3 yang warna hitam. Karena di sini ada alif, sebelumnya nih ada tanda baca fathah, sehingga la dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Naum ini namanya madlin. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Huruf lin itu ada 2. Sekarang coba perhatikan yang di kotak nomor 1. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, ada huruf waw sukun sebelumnya tanda baca fathah, maka itu huruf lin. Ini huruf waw, ini tanda sukun, sebelumnya tanda baca fathah. Nah, ini huruf lin. Kemudian huruf linnya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau huruf yang kita matikan, maka yang pada awalnya namanya huruf lin berubah dia menjadi mad, menjadi madlin. Menjadi mad, menjadi bacaan panjang dia. Menjadi madlin, sehingga dibaca naum, begitu. Panjangnya boleh 4, boleh 2, boleh 6, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf mim.
Kenapa kok disukunkan huruf mim? Nah, tadi sudah sering di atas sudah kita jelaskan tuh, karena kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang. Hurufnya kita sukunkan, hurufnya kita matikan. Berhenti di huruf mim, kita baca naum. Jangan dibaca naumun, jangan, tapi dibaca naum. Seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama. Jadi kalau kita menemukan tanda wakaf seperti ini, maka lebih utamanya itu kita berwakaf dulu, kita berhenti dulu, memutus bacaan dulu kita. Nah, setelah itu ambil napas, baru kita lanjutkan lagi bacanya. Seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Supaya tidak sia-sia, tidak lupa lagi dengan apa yang telah kita pelajari, maka apa yang telah kita bahas kita ingat. Nah, supaya kita tetap ingat, tentunya kita harus rajin-rajin membuka Al-Quran dan membacanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.